Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Agama Kodia Surakarta yang diwakili oleh seksi ataupun kasih haji. Yang saya hormati Bapak Ketua KPIHU Amal Syuhada, beliau guru kita, sesepuh kita, Ustadz Suharno MAG. Yang saya hormati pula Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surakarta yang telah diwakili oleh Bapak Haji, baru saja pamit karena ada acara. Yang saya hormati pula Direktur Ma'had Tahfidz Amal Syuhada, beliau Dr. Masyur Afandi. Para ketua-ketua angkatan jamaah KPIH Amal Syuhada, Bapak Ibu sekalian, para jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci, mudah-mudahan mabrur selalu ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ustadz saya, Ustadz yang suaranya kayak berdek, Ustadz Iping ini kalau tanpa mic saja sudah sampai belakang, Pak. Beliau Ustadz Haji Iping Priyatna dan juga jajaran pengurus Amal Syuhada, para pembimbing semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlupakan pada anak-anak kami, anak kita semuanya, para wisudawan, hafidh dan hafidhah Ma'had Tahfidzul Quran Amal Syuhada. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ini seperti jeruk makan jeruk. Kenapa? Mestinya yang lebih bahagia ini ya bukan yang juga pulang haji, tapi kemarin alhamdulillah saya juga pulang haji, diminta untuk memberi tausiah, berarti jeruk makan jeruk. Nah, tapi karena beliau Pak Harno yang minta, saya tidak mampu untuk menolaknya. Meskipun waktu beliau minta itu kondisi saya waktu batuk berat, batuk sudah 1 bulan. Alhamdulillah hari ini kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga sudah mulai sehat walafiat.
syafiat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara mengayu bagio Jamaah Haji Amal Syuhada tahun 2024 dan juga acara wisuda Ma'had Tahfidzul Quran Amal Syuhada. Ada dua acara yang penting, yaitu mengayu bagio, waktunya 1 jam insya Allah. Kemudian untuk wisuda juga 1 jam. Sesudah ini beri 2 jam buat lagi bubar. Nah, insya Allah saya tidak banyak menyampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Harno dan Ibu dari Kemenang tadi, insya Allah. Tapi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan satu ayat dari surat Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah tidak ada penduduk yang tinggal di Masjidil Haram ataupun di sekitar Ka'bah. Bagaimana kami memanggil manusia ya Allah? Di sini tidak ada siapapun manusia yang tinggal di sekitar Masjidil Haram ini. Tapi apa kata Allah? Tugasmu adalah hanya memanggil. Adzin fin nasi bil haji, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Aku yang akan mendatangkan mereka-mereka untuk datang ke Masjidil Haram ini. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini tugas Allah adalah mendatangkan manusia dari seluruh penjuru dunia untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Dan janji Allah ini sungguh ditepati. Alhamdulillah, kita semuanya atas panggilan Nabi Ibrahim dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah Al-Haram. Dari rukun Islam yang 5, yaitu pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan yang kelima haji. Hanya satu rukun Islam yang kelima yang diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ini bukan hanya kebetulan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran tidak ada namanya surat salat, tidak ada. Surat zakat pun tidak ada. Surat puasa pun tidak ada. Hanya ada satu, yaitu suratul haji. Hanya ada satu dari rukun Islam yang dijadikan nama dalam satu surat di dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar penamaan, tapi ada makna-makna yang sangat besar sekali. Kenapa haji dijadikan nama surat di dalam Al-Quran? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalau anak-anak kita setelah SD lulus kemudian masuk ke SMP, setelah SMP lulus masuk ke SMU atau SMA, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi sampai S1,
kemudian sampai S2, sampai S3, kemudian gelar yang paling tinggi yaitu profesor. Maka penjenengan ini sama dengan sudah profesor. Kenapa? Karena sudah ada lagi gelar yang lebih tinggi daripada profesor. Haji merupakan gelar yang paling tinggi. Maka kalau di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara Arab seperti Mesir, Yordan, Turki, pokoknya negara-negara Islam, ketika ada orang yang pulang haji, semuanya dipanggil haji, termasuk Indonesia. Kenapa hanya haji yang disematkan kepada orang yang melaksanakan rukun Islam? Tidak ada orang yang suka zakat diberi pangkat muzaki. Tidak ada orang yang sering sholat diberi pangkat musolli. Tidak ada orang yang yang sering puasa diberi pangkat dan gelar shaim. Tidak ada. Hanya satu, yaitu haji. Kenapa? Karena ini adalah rukun Islam yang terakhir, yang tidak semuanya dipilih oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Ini sebagai catatan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru pulang dari haji ataupun yang sudah lama telah melaksanakan ibadah haji. Jadi gelar haji ini hanya disematkan bagi penjenengan yang sudah pulang dari haji. Enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lillahnya. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini suatu penekanan bagi orang-orang yang sudah pergi haji, bahwa haji dan umrah ini bukan untuk siapa-siapa. Haji dan umrah bukan untuk pamer-pamer. Haji dan umrah bukan untuk kebanggaan, tapi satu amanah yang penjenengan harus pikul sampai penjenengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar haji ini sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk kita merasa bahwa kita ini sudah haji. Maka orang yang sudah pernah haji akan selalu diperhatikan oleh masyarakat, akan dinilai oleh masyarakat. Kalau penjenengan sudah haji, nyun sewu, bukan satu hal yang haram. Bapak-bapak sudah haji, tengah malam main domino, main remi, boleh nggak? Boleh. Tapi pantas nggak? Oh, Pak Haji kok tengah malam main domino ya? Apalagi pakai pupuran kayak yang kalah dipupuri, atau dijepit pakai jepitan baju. Hah? Itu tidak dosa. Tapi pantaskah seorang jamaah haji melakukan satu perbuatan seperti itu? Penjenengan ketika mendengar azan di depan rumah tidak ikut sholat, masyarakat akan menilai, loh Pak Haji kok di depan rumah nggak ikut sholat ya? Bahkan na'udzubillah kalau ada jamaah haji yang ikut siloh. Kenapa siloh niku? Siloh niku judi niku loh. Ikut judi. Ini jamaah haji ini dulu hajinya di mana ya? Di Mekah atau di mana ya? Kalau di Mekah apa saja yang dilakukan ketika sedang haji ya? Jadi ibu sekalian, penjenengan juga sama. Apa yang penjenengan lakukan setiap hari akan menjadi sorotan oleh masyarakat. Penjenengan akan menjadi panutan.
Maka yang sering saya ingatkan, saya nasihatkan kepada para jamaah haji yang pulang dari tanah suci. Satu, pertahankan kemabruran. Karena penjenengan ini akan mendapatkan pahala yang tidak ternilai harganya, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Jadi hanya mendapatkan surga saja, tidak mendapat, tapi itu yang paling tinggi dan paling mulia. Mestinya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen langsung dapat surga, tidak usah pulang ke Indonesia, langsung pulangnya ke Maklang. Tahu Maklang ya? Atau nanti sampai di Madinah, nanti pulangnya ke Bakik saja. Nah, itu insya Allah langsung direct tol masuk surga. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi penjenengan ketika selama 40 hari di tanah suci, seperti Nabi Musa mendapatkan wahyu arba'ina lailatan, untuk mendapatkan wahyu dari Allah selama 40 hari, penjenengan sama melaksanakan ibadah haji selama 40 hari, selama 40 hari di tempat di sana. Jauh pun penjenengan masih akan tindak ke Masjidil Haram. Ya, ini penempaan, pembelajaran, pendidikan. Ketika sudah sampai di rumah, nah ini penyakit. 1 minggu masih aktif jamaah 5 waktu. Minggu kedua tinggal 4 waktu sholat. Ya. Minggu ketiga tinggal 3 waktu sholat untuk berjamaah. Minggu keempat tinggal 2 waktu sholat berjamaah, subuh dan maghrib saja. Minggu yang kelima sibuk, sudah tidak pernah jamaah. Padahal ketika penjenengan pulang itu dapat 100, yaitu masuk surga. Tapi semakin lama semakin berkurang. Maka saya nasihatkan, mestinya penjenengan tidak usah pulang ke Indonesia. Kenapa? Mengurangi pahala, mengurangi kemabruran. Gimana kalau kita kembali lagi ke sana, Bu? Setuju nggak? Tawaran Pak Haji tadi, mau ya? Nah. Maka ibu sekalian, untuk menjaga kemabruran, yang pertama adalah selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tidak ada lagi jenjang di atas haji, sudah tidak ada. Insya Allah penjenengan sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah berpuasa, dan disempurnakan dengan melaksanakan ibadah haji. Sekarang tinggal mempertahankan kemabruran. Yang pertama yaitu rajin istiqomah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan agama. Kalau penjenengan dulu sebelum haji tidak punya beban, mau jamaah, mau ndak ngaji, mau ndak bisa Fatihah, ndak bisa ngimami, itu ndak punya beban. Tapi kalau sudah pulang dari haji, kadang-kadang di masjid yang ketika itu imamnya ndak hadir, pasti yang diminta yang sudah haji. Ini saya pernah ke sholat di salah satu tempat di Jawa Barat, di Bogor, di Bandung, di sebuah masjid. Na'udzubillah, imamnya masya Allah, Fatihahnya itu tidak benar. Setelah sholat saya tanya pada takmirnya, kenapa yang imam kok Fatihahnya kok nggak benar? Ya Pak, karena sini yang imam itu yang penting sudah haji. Jadi orang yang menjadi imam itu syaratnya sudah haji. Belum tentu bacaannya benar. Nah, ini benar akan dituntut ketika di musola, di masjid-masjid yang kebetulan imamnya berhalangan untuk hadir. Monggo Pak Haji, monggo Pak Haji.
Coba kalau penjenengan diminta untuk jadi imam sholat jahar, sholat maghrib atau isya atau subuh, Fatihahnya kurang benar bagaimana? Apa yang dikatakan oleh para jamaah? Loh, Pak Kaji kok Fatihahnya orang cekok, Fatihahnya kok nggak bener, maca qul ya il kafir kok bulet wae, la abud wala abud. Sampai kadang-kadang karena sudah merasa haji, baca surat yang agak panjang, ya, baca surat Mati ini juga agak panjang, tapi akhirnya kemana? Ke wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Ada yang baca bulat terus sampai jamaahnya itu kulwe Pak Ji. Jadi jangan sampai jamaah amal syuhada malu karena tidak fasih membaca surat Al-Fatihah. Tingkatkan ilmu agamanya. Kalau dulu hanya bab tohara, bagaimana bersuci, bagaimana berwudu, sekarang tingkatkan yang lebih dalam lagi. Bab muamalat, bab ribawi, bab munakahat dan sebagainya. Yang penting penjenengan harus sergap, rajin ikut pengajian. Ya, kuncinya mau. Ustadz, saya tuh kalau mengaji, kalau ikut pengajian mesti ngatuk, enggak apa-apa. Kalau bila perlu bawa kasur. Iya Bu, saya pengajian saya bilang, Bu, bapak-bapak, enggak apa-apa penjenengan datang ke sini ngantuk enggak apa-apa. Saya ikhlas, enggak marah kalau jenengan datang bawa tikar, bawa kasur, bawa bantal. Yang penting hadir dalam pengajian. Sekurang-kurangnya dapat cipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang saya sampaikan pada penjenengan semua, yaitu memperbanyak ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tidak ada lagi pangkat yang tertinggi. Yang kedua, menambah ilmu agama. Yang selama ini yang didalami ilmu umum, ya boleh. Tapi mulai sekarang, karena penjenengan akan menjadi panutan, menjadi tauladan bagi orang lain, maka penjenengan harus paham tentang agama. Yang kadang-kadang penjenengan akan ditanya tentang hukum. Pak Haji, ini hukumnya apa ya Pak Haji? Aduh, wallahu alam. Kok penak jape wallahu a'lam. Loh, Pak Haji orang ngerti apa? Apalagi penjenengan nggak tahu kalau yang dilakukan itu satu hal yang haram. Sudah yang dilakukan satu hal yang haram, yang sudah haji, wah ini memalukan. Loh, Pak Haji kok masih suka riba? Pak Haji kok masih suka karaokean? Pak Haji kok suka dugem? Wah, enggak ada Pak, insya Allah malah sudah ada, bagus kok. Kemarin saya waktu di Mekah saya sempat sowan dengan semangat banget nih ya. Alhamdulillah tadi Pak Agung tadi di antara jamaah al-masyadah ini banyak bos-bos. Saya ingin buktikan betul tidak ada bos-bos di sini nih. Kalau pondok tahfidznya masih kayak kemarin berarti tidak benar ini. Ya, nggak benar berarti, atau bosnya nggak benar. Informasinya nggak benar atau bosnya nggak benar berarti. Nah, nanti saya lihat Pak Masyur, saya akan monitor gimana tiap bulan dapat berapa dari jamaah haji 24. Siap nggak ibu sekalian untuk membantu para hafid-hafid kita? Siap, insya Allah. Nah ini disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala apa kesiapan penjenengan. Ya ini Pak Harun juga ada di sini. Saya harapkan penjenengan semuanya ikut menjadi ayah ideologis. Ya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada Bapak Ibu sekalian apabila penjenengan membantu para hafid-hafid Al-Quran. Karena di antara kemakruran haji itu adalah it'amul miskin, memberi makan kepada fakir miskin.
Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya untuk anak-anak yang hafid Quran. Suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Apa? Fa inna lillahi ahlina fil ardi. Beliau bersabda bahwa sungguhnya Allah mempunyai keluarga besar di muka bumi ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man ahlullahi fil ardi ya Rasulullah?" Siapa keluarga besarnya Allah di muka bumi ini, wahai Allah? Apa jawaban Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Keluarga besarnya Allah adalah para hafid-hafid Al-Quran. Para hafid-hafid Al-Quran adalah keluarga besarnya Allah dan orang-orang yang diistimewakan. Ini sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau ada anaknya Pak Bupati, kira-kira anaknya itu sengsara betul nggih? Melarat betul? Enggak ada. Kalau ada keluarganya gubernur, sengsara betul nggih? Enggak ada. Apalagi keluarganya presiden. Loh iya, keluarga presiden tambang di Medan, menantunya punya blok pertambangan di Medan, menantunya tasnya harganya 300 juta. Tidak ada. Putra-putrinya presiden itu tidak ada yang melarat. Kalau anaknya, keluarganya presiden, tidak ada yang melarat. Kira-kira keluarga besarnya Allah itu akan melarat atau tidak? Tidak. Keluarga besarnya Allah pasti tidak akan sengsara, tidak akan melarat. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita ini adalah anak yang mulia, ibaratnya seperti berlian. Apapun yang berhubungan dan berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Satu contoh, kulit sapi. Kulit sapi itu kalau dijadikan beduk, apa yang dirasakan oleh kulit sapi tadi? Tiap mau sholat dipukuli, duwung, duwung, duwung. Tapi kalau kulit sapi dijadikan sampul Al-Quran, bagaimana nasibnya? Dicium, dibawa dengan hati-hati. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kertas HVS kalau dijadikan surat kabar, jadikan koran, dibaca sekali, disobek, dijadikan bungkus kacang, dijadikan bungkus lombok, atau dijadikan serbet. Tapi kalau kertas HVS dituliskan di atasnya ayat-ayat Al-Quran, maka akan dibaca, disimpan dengan baik, dimuliakan dengan baik. Itulah kemuliaan Al-Quran. Maka siapapun, apapun yang bersambingan, berdampingan dengan Al-Quran dijamin mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak kita ini mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menjadi donatur untuk Al-Quran, insya Allah ikut mulia. Pengen mulia benda? Pengen betul? Nah, siap jadi donatur? Siap jadi donatur ya? Insya Allah. Tolong Pak dicatat Pak, siapa? Ya. Ya.
Enggak apa-apa, sebesar apapun 10.000 setiap bulan enggak apa-apa. Ya, ada namanya infak S3, sehari 1.000. Kalau sehari 1.000 berarti satu bulan berapa? 30.000. Itu kalau satu hari 1.000. Tapi kalau satu hari 10.000, satu bulan berapa? 300.000. Masya Allah, itu pahala penjenengan akan melimpah ruah. Jangan takut miskin untuk Al-Quran. Ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran bukan tukang bersih-bersih Al-Quran. Menjaga Al-Quran sama dengan menjaga para hafid-hafidnya, menjaga para agniya-agniyanya, menjaga para muhsinin-muhsininnya. Maka jangan sampai kita tidak ikut-ikutan dalam proses tahfidzul Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah selama ini ngurusi ma'had tahfidzul Quran. Apa yang saya rasakan? Mobil datang sendiri Bapak Ibu sekalian. Orang ngasih saya mobil apa? Innova Reborn. Berapa harganya itu? Dikasih baru. Nih Ustadz, ini untuk dakwah. Masya Allah, ini mobilnya saya bawa. Nah, siapa yang pengen lagi ngasih saya? Tak dongakno, tak tunggu mulia. Orang jaluk laku. Cuman cerita aja. Allah muliakan semuanya. Tidak ada ustadz-ustadz yang merasa miskin, tidak ada. Tanya Ustadz Tiping, Ustadz semua punya mobil Pak. Ada yang punya Pajero, Pana Jobo Jero, Cherry, Pana Jobo Jero. Tapi punya mobil. Coba kalau dihitung gajinya berapa mereka itu, sangat minim sekali. Tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membantu agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan menolongnya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meragukan kerahmanan Allah, kerahiman Allah. Insya Allah Allah akan mengganti seluruh apa yang panjenengan keluarkan. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah hampir jam 9 karena mau dipakai Pak Dedi untuk manasik di sini. Kita cepat sedikit. Terakhir nasihat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang pulang dari haji, agar panjenengan mabrurnya tetap terjaga, ya. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memberikan satu doa, yang doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Monggo 1 2 3. Wa husni ibadatika. Ini tolong wirid ini selalu dibaca setiap panjenengan selesai sholat. Ini wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Jadi mengingat Allah pun kita minta kepada Allah untuk selalu kita ditolong untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang ketika dia dalam keadaan senang lupa kepada Allah. Yang kedua, Allahumma inni ala syukrika
Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Bersyukur saja, minta tolong pada Allah. Karena banyak orang yang diberi rizki, diberi harta, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Ibadah kami ikhlas karena-Mu ya Allah. Haji kami ikhlas karena-Mu ya Allah. Puasa kami ikhlas karena-Mu ya Allah. Salat kami ikhlas karena-Mu ya Allah. Zakat kami ikhlas karena-Mu ya Allah. Ini perlu kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa selalu belajar untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ustaz, langsung doa atau ada sendirinya? Terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Kiai Al-Hajj Muhammad Zuhail Abdurrahman LCMA. Acara selanjutnya doa kemabruran yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sukardi SPDI MPDI. Kepada beliau dipersilahkan.